Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan sebuah pengkhianatan, bagian 12. Aku datang ke sini hanya untuk menemui Dedi. Tapi begini cara Dedi menyambutku. Elle cemberut. Axel memutar kursi kebesarannya, lalu menatapnya. Dedi sibuk, apa tidak bisa menunggu di rumah saja? Tanyanya datar. Sejak kapan makan siang berubah jadi malam? Tanya Elle, aku kesini membawakan makan siang untuk Dedi. Kita makan sama-sama. Elle meraih paper bag lalu menyiapkan makanannya. Axel memperhatikan tangan Elle, matanya menangkap sesuatu yang menempel di jari telunjuknya. Tanganmu kenapa? Tanya Axel pura-pura tidak tahu. Oh, ini. Melihat jarinya sekilas, hanya luka kecil. Luka ini tak sesakit yang Dedi alami. Axel menarik lengan gadis itu, hingga Elle terjatuh tepat di pangkuannya. Axel mencium tangan yang terluka itu. Sesaat, Elle terdiam. Lalu menarik diri dari pangkuan sang Dedi. Takut ada yang melihat, ujarnya. Axel mengerutkan keningnya. Tidak ada yang berani masuk tanpa izin dariku, duduk di sini. Axel menepuk paha, agar Elle kembali duduk di pangkuannya. Tapi aku mau menyiapkan makan siang, kata Elle. Aku yang masak loh, Dedi harus coba. Gadis itu langsung menyiapkan makanannya di atas meja, menyingkirkan laptop yang tergeletak. Axel hanya diam, melihat tingkah putrinya yang kini sudah menjadi istrinya. Ayo, coba. Elle menyodorkan sendok ke arah mulut Axel. Pria itu menatap sendok, dengan sedikit ragu membuka mulutnya. Entah rasanya akan seperti apa, yang jelas ia harus mencobanya. Sesaat, pria itu terdiam. Merasakan makanan itu setelah mendarat di lidah, perlahan mengunyah. Elle harap-harap cemas, takut rasanya tidak enak. Bagaimana? Tanya Elle. Ada yang kurang, jawab Axel. Apa? Terlalu asin ya? Tidak pakai cinta buatnya, jadi rasanya hambar. Elle mengerutkan kening, lalu ia pun mencoba makanan yang rasanya dibilang hambar. Rasanya enak kok, sama seperti yang sering aku makan. Elle baru sadar dengan ucapan Axel yang berkata, tidak pakai cinta. Akhirnya gadis itu mengerti. Elle meletakkan sendok di piring, lalu mendekatkan diri di sebelah Axel. Dan pria itu meraih pinggang Elle, menariknya untuk duduk di pangkuannya. Dedi tidak tahu betapa berjuangnya aku saat memasak, tanganku sampai teriris. Elle memperlihatkan tangannya yang diplaster dengan manja. Dengan mudahnya, Dedi bila makanannya tidak enak terasa hambar. Maaf, Dedi suka kok makanannya. Kamu jangan ngambek terus, Dedi serba salah kalau sudah marah begitu, sesal Axel. Suapi lagi, Dedi akan habiskan makanannya, pintanya. Tentu. Elle mencium pipi Axel terlebih dulu, lalu mulai menyuapinya dan posisinya masih seperti itu. Elle duduk di pangkuan suaminya. Hingga makan selesai, Elle masih berada di sana. Klek, pintu langsung terbuka. Jose datang tanpa mengetuk pintu. Sialnya, ia melihat posisi mereka. Jose kembali keluar karena takut mengganggu. Tuh, kan, apa aku bilang? Ada yang melihatnya, kan? Untung Ancle Jose yang datang, kalau karyawan yang lain bagaimana? Elle berniat turun dari pangkuan Axel, tapi pria itu tak melepaskannya. Tetap seperti ini sampai Dedi selesai kerja. Tapi, Dad, jangan membantah, Dedi suka aromamu itu buat Dedi semangat. Mau tak mau, Elle menurutinya daripada marah lagi, pikirnya. Axel berkutat dengan laptopnya, sesekali ia menghirup aroma tubuh Elle dari ceruk lehernya. Tak lama, ia menutup laptop. Memutar tubuh Elle untuk menghadap ke arahnya, menarik dagu dan mencium bibirnya sekilas. Seakan candu, Elle pun menciumnya lagi. Hingga ciuman itu sedikit lama. Posisi Elle berubah, gadis itu benar-benar memposisikan duduknya. Mereka saling berhadapan, tubuh Axel diapit oleh kedua paha istrinya. Melepas flat shoes, menaikkan kaki jenjangnya di kursi kebesaran suaminya. Mengalungkan tangan di leher, dan kembali mencium bibir suaminya. Dedi suka seperti ini,
kata Axel mengakui keberanian Elle. Gadis itu tersenyum, mencoba membuat suaminya jatuh cinta padanya. Cintailah aku, Daddy. Elle menciumnya dengan dalam, membawa suaminya untuk lebih menikmatinya. Ia tak ingin suaminya hanya menginginkan tubuhnya saja, ia ingin ada cinta dalam rumah tangganya. Elle melepaskan tautan itu karena kehabisan oksigen. Kamu sudah siap? Tanya Axel. Elle mengangguk malu. Axel pun tersenyum, ia dapat melakukannya. Jangan bilang karena terpaksa, Daddy ingin ini menjadi momen yang tak bisa kamu lupakan. Iya, Daddy. Dan untuk itu, cintailah aku, pintanya lagi. Axel tak menjawab, ia malah mencium bibir bergelombang itu lagi. Ciuman memanas, tak peduli dengan keberadaannya karena Axel memiliki ruangan khusus di dalam ruangannya. Sebuah kamar terletak di balik rak buku file. Axel menggendong gadis itu dan membawanya ke kamar. Merebahkan tubuh itu dengan secara perlahan di tempat tidur. Sudah berapa banyak wanita yang tidur di sini? Tanya Elle setelah berbaring. Tentu ia tak ingin ruangan ini bekas orang lain. Hanya Hana yang pernah mengisi kamar ini. Kamu yang kedua, Elle. Axel mengungkung tubuh kecil itu. Dan Elle tak lagi bertanya, menyebut nama ibunya saja Elle cemburu. Entah sejak kapan, cinta itu tumbuh dengan sangat besar. Elle benar-benar sudah jatuh cinta kepada Axel. Mulai saat ini hanya aku yang boleh menguasai kamar ini, termasuk Daddy. Tidak ingin menyesal kemudian hari, Elle mengakui ketampanan dan harisma lelaki yang tak muda lagi itu. Semakin tua semakin tampan, tak ada yang menyangka kalau umurnya sudah 2 kali lipat dari umurnya. Axel tersenyum penuh arti, ia melihat dari ujung kaki Elle yang mulus tanpa noda. Membelai pipinya, mengusap bibir dengan ibu jari. Menyelipkan tangan di leher gadis itu, lalu menariknya mendekatkan pada wajahnya. Kembali menyesap benda kenyal itu. Bagian tubuhnya sudah menegang, bahkan sudah meronta-ronta di paha Elle. Ciuman semakin memanas. Tangannya mulai menjelajah di sekeliling tubuh gadis itu. Elle yang menikmatinya mulai merasakan lembab di bawah sana. Tangan Axel sudah di bawah rok mini yang dikenakan Elle. Axel melepaskan tautannya lalu berbicara. Sudah basah, kamu benar-benar sudah siap? Tanya Axel meyakinkan. Elle mengangguk tanpa ragu, ia pun menginginkannya. Menginginkan lebih dari apa yang pernah terjadi pada waktu dulu di kamar mandi. Axel menarik penghalang itu dan melepaskannya, lalu membuangnya secara asal tergeletak di lantai. Axel menarik diri, memposisikan tubuhnya. Axel mengusapnya dengan lembut, benar-benar gua limbung itu sudah basah. Pekik Elle tertahan saat permukaan gua limbung itu dilandaikan. Axel dengan lihai menjalankan tugasnya, sementara tangannya bergerilya meraih buah-buahan yang bergelayut di atas goa itu. Napas Elle tersengal, menikmati apa yang dilakukan suaminya. Rasanya lebih nikmat dari yang kemarin. Daddy, ucapnya tertahan, kemudian tubuhnya bergetar karena sampai di puncak lebih dulu. Axel yang sudah berpengalaman, tentu tahu di mana titik kelemahan wanita. Dan ia mulai melepas semua yang dikenakannya. Terpampang jelas balincong besar nan panjang, untuk mendobrak goa limbung yang sudah diandaikan barusan. Axel mengarahkan balincong itu. Elle tentu sudah tahu apa yang harus dilakukannya, ia pun melakukannya tanpa perintah. Ya, begitu, sayang. Axel senang karena gadis itu mulai tahu apa yang diinginkannya. Beberapa saat, Axel menarik diri, ia sudah dalam mode on. Tanpa aba-aba lagi, ia melepas semua yang menghalangi pendakiannya. Kini pendakian sesungguhnya sudah sangat menantang, tak lupa ia meraih buah kelapa muda yang ada di sana. Menyesap ujung itu dengan sangat lembut. Elle menggigit bibirnya sendiri, benar-benar menikmati perlakuan suaminya. Axel siap menancapkan balincongnya. Meletakkannya pada goa limbung yang sudah basah. Sedikit demi sedikit, ia mendorongnya. Daddy, rintih Elle kesakitan. Axel menatap wajah gadis itu, sangat tegang dan terlihat ketakutan. Axel kembali menciumnya, menghilangkan ketakutan gadis itu. Elle menikmati ciuman dan sedikit rileks. Sedangkan Axel, ia tetap mendorongnya sedikit demi sedikit. Elle mencengkeram pundak suaminya,
bahkan menyisakan bekas cakaran di sana. Rasa sakit itu menjalar, keringat sudah bercucuran. Sakit, perih, itu yang dirasakan Elle saat Axel berhasil menerobosnya. Perlahan, balincong itu maju mundur, sambil menatap wajah Elle, dan gadis itu ternyata menangis. "Hei, jangan menangis. Rasa sakit itu tidak akan lama, sebentar lagi akan berubah nikmat," ujar Axel. Goanya begitu sempit, sayang." Milik Dedi terasa terjepit. Axel menikmatinya, ini berbeda dengan yang dilakukannya bersama Hana dulu. Kini ia tahu bahwa dirinya bukan yang pertama dengan Hana. Rasa sakit hati itu muncul tapi mendadak hilang, karena Elle bersamanya dan mengobati rasa kekecewaannya. Darah mulai membasahi kain di bawahnya, Elle menahan jeritan karena sakit. Axel benar-benar menikmatinya, ini pengalaman pertama saat mendapatkan yang benar-benar original. Beberapa menit kemudian, keduanya mengerang. Elle semakin dibuat tak berdaya, sakit dan nikmat menjadi satu. "Dedi," panggil Elle. Ia tak melihat keberadaan suaminya. Elle tertidur setelah pertempuran, saat terbangun Axel sudah tidak ada. Ia mendudukkan diri, bersandar di sandaran ranjang. Spray itu kotor dengan noda merah. Ia meraih selimut, untuk menutup tubuhnya yang polos, lalu turun dari ranjang. "Sakit," ucapnya. Tidak ingin ada yang tahu soal pertempuran itu, Elle menggulung spray, dan ia berniat akan membawanya pulang. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Axel baru saja tiba dari arah belakang. Terkejut, Elle langsung menoleh. "Spraynya kotor, Dedi." "Aku akan mencucinya di rumah," jawab Elle. Axel menghembuskan napas, lalu mendekat ke arah Elle. "Biarkan saja, nanti ada cleaning service." "Apa kata orang nanti jika tahu soal ini?" "Aku malu." "Mending kamu mandi dulu," titahnya. "Bajuku gimana?" tanya Elle. "Jose yang akan mengantarnya, mandilah." Karena Elle terus berdiri, bahkan tidak bergeser dari tempatnya. Axel pun akhirnya meraih tubuh yang terbungkus dengan selimut itu, dan membawanya ke kamar mandi. "Perlu Dedi yang memandikanmu?" Elle menggelengkan kepala. "Aku bisa sendiri," tolaknya. "Baiklah, Dedi keluar dulu." Sebelum keluar, Axel mencium bibir Elle sekilas dan mengusapnya dengan ibu jari. "Jose, bawakan baju untuk istriku. Dan jangan lupa beli obat pereda nyeri," ucap Axel pada sambungan telepon. Sedangkan Jose merasa heran. "Baju? Pereda nyeri?" Ia jadi membayangkan sesuatu, lalu tersenyum kecut. "Apa aku tidak salah dengar?" Ternyata dia mengakuinya istri, gumamnya. Tapi Jose langsung gerak cepat. Ia pergi ke toko baju dan ke apotik, sesuai perintah. Hanya butuh waktu beberapa menit untuk melakukannya, karena ia langsung memesan pesanan melalui ponselnya. Tok, tok, tok. Jose mengetuk pintu terlebih dulu, karena takut kejadian tadi terulang. Saat pintu terbuka, Jose langsung masuk. "Ini, Tuan." Jose meletakkan paper bag di atas meja. Terima kasih," kata Axel. "Non L-nya di mana?" "Dia sakit?" tanya Jose. "Sudah sana keluar. Kalau aku butuh, aku akan menghubungimu," usir Axel. "Oh iya, batalkan semua janjiku, aku akan pulang. Tapi hari ini ada pertemuan penting, dan tidak bisa dibatalkan begitu saja." "Susah membuat jadwal dengannya," jelas Jose. Axel memijat keningnya, ia tak bisa meninggalkan Elle dalam keadaan seperti ini. Nanti gadis itu merajuk, pikirnya. Apa harus mengajaknya? Tapi, baiklah, jam berapa pertemuan itu? Jam 5 sore di Cafe San. Oke, kamu boleh keluar. Setelah Jose keluar, Axel masuk ke dalam kamar di ruangannya, melihat Elle baru selesai mandi. "Dedi, apa tidak ada pengering rambut?" "Aku butuh itu," ucap Elle. Dedi hubungi Jose, "Kamu pakai baju dulu saja." Elle berjalan dengan pelan, area intinya membengkak dan itu terasa tidak nyaman. Axel yang kasihan menghampirinya dan memeluknya dari belakang. Elle langsung menoleh,
Melihat wajah tampan sang Dedi dari samping lalu mencium pipi pria itu. Axel merasakan sentuhan hangat itu. Sore nanti ada pertemuan klien, apa kamu mau ikut? Tanya Axel. Apa Dedi tega meninggalkanku di sini? Aku tidak mau sendiri, tapi ini sakit, keluh Elle dengan manja. Tapi Dedi sudah janji dengan pertemuan ini, kita ke sana sebentar saja. Setelah itu kita pulang, Dedi akan mengobatinya. Bisiknya di telinga Elle, sampai gadis itu mendesir. Sekarang pakai baju, Dedi akan membantu. Dengan cekatan, Axel membantu sang istri memakaikan baju. Bak anak kecil yang sedang dipakaikan pakaiannya oleh orang tuanya. Dedi, aku lapar, ucap Elle. Axel melirik jam di tangan, waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 sore. Setelah ini kita langsung berangkat, pertemuannya di kafe kita bisa sambil makan dulu. Tapi rambutku, Elle tidak mungkin keluar kantor dalam keadaan rambut basah, akan jadi bahan omongan orang sekantor bila keadaannya seperti itu. Lagi-lagi Axel menghela napas, ia langsung menghubungi Jose memintanya membawakan hair dryer. Jose, bawakan alat pengering rambut, istriku membutuhkannya. Ucap Axel, lalu menutup ponselnya kembali. Elle tersenyum saat mendengar pengucapan Axel. Istri? Benar, kah dia mengakuiku istrinya? Mudah-mudahan ini awal yang baik. Beberapa menit kemudian, Jose datang. Perada nyeri? Hair dryer? Akhirnya Jose bisa menyimpulkan sudah apa mereka bersambung.